Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sinusoidal steady state analysis. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang fasor, kemudian karakteristik dari gelombang sinusoidal itu seperti apa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai circuit analysis. Nah, setelah menyelesaikan perkuliahan ini, kalian diharapkan dapat melakukan source transformation, transformasi sumber, kemudian pembagi arus, pembagi tegangan, menentukan Thevenin dan Norton equivalent circuit, termasuk nanti kita melakukan nodal analysis dan mesh analysis dalam domain fasor. Sebenarnya tidak ada bedanya ketika kita melakukan circuit analysis untuk DC dan AC, sama persis caranya. Jadi saya akan coba bahas sekilas saja karena sudah dapat di materi sebelum ETS. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama tentang nodal analysis, mesh analysis, superposition, source transformation, kemudian Thevenin equivalent circuit, dan yang terakhir adalah Norton equivalent circuit. Untuk menganalisa listrik AC, kita secara umum ada 3 step. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah mentransformasikan sirkuitnya ke dalam bentuk fasor atau ke dalam bentuk frekuensi domain. Yang awalnya dalam domain waktu, domain T, sekarang kita bentuk ke dalam domain fasor. Yang awalnya saya punya V sama dengan V M cos omega T plus theta. Sekarang domain ini harus kita rubah ke dalam bentuk V besar ya, V fasor sama dengan V M sudut theta. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya hanya untuk memudahkan analisanya saja. Kemudian tahap yang kedua adalah menyelesaikan permasalahan atau case di sirkuit itu dengan menggunakan beberapa teknik. Tadi sudah saya sebutkan, nanti kita akan menggunakan nodal analysis, mesh analysis, superposition. Tadi saya tambah tentang source transformation, Thevenin dan Norton dengan cara yang sama ketika kita melakukan DC analysis. Kemudian yang terakhir, step yang terakhir adalah mentransformasikan kembali hasil fasor yang diperoleh ke domain waktu. Jadi sebenarnya yang terakhir ini opsional. Kalau memang yang ditanyakan atau yang dibutuhkan memang domain waktu, ya silakan dirubah. Kalau memang tidak ditentukan harus domain waktu atau tidak dibutuhkan domain waktu, biarkan saja dalam bentuk fasor. Yang pertama kita bahas tentang nodal analysis. Basic dari nodal analysis adalah Kirchhoff Current Law atau biasa disebut sebagai KCL. Stepnya apa saja? Stepnya ada 5, step utamanya. Yang pertama adalah mentransformasikan sirkuit ke dalam domain frekuensi atau ke dalam bentuk fasor. Jadi semua komponen R, L, dan C harus dirubah atau dicari impedansinya berapa. Semuanya harus bersatuan ohm, tidak ada lagi yang boleh bersatuan Henry kalau itu memang induktor, atau farad kalau itu memang kapasitor. Setelah semuanya dirubah ke dalam domain frekuensi, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mendefinisikan node-nya di mana saja sih, node-node yang kita pilih ini di mana saja. Setelah itu kita aplikasikan KCL, Kirchhoff Current Law. Setelah dari KCL ini kita akan dapatkan persamaan-persamaan yang akan digunakan, yang akan kita selesaikan untuk mendapatkan parameter yang kita cari atau parameter yang ingin diketahui. Setelah itu, parameter yang ingin diketahui tersebut ditransformasikan balik ke domain waktu jika diperlukan. Kalau tidak diperlukan, biarkan saja dalam bentuk fasor. Nah, kita langsung ke contoh soal saja. Misalnya di sini saya punya rangkaian listrik seperti ini.
Hal pertama yang harus kita lakukan di sini adalah mentransformasikan ke dalam frekuensi domain. Kalau kita lihat di sini, induktansinya masih dalam satuan Henry, ini juga masih dalam satuan Henry, kemudian kapasitornya juga masih dalam satuan farad. Yang harus kita lakukan adalah mencari bentuk domain frekuensi untuk masing-masing komponen. Yang pertama untuk voltase, yang awalnya 20 cos 4T, maka harus kita rubah ke dalam bentuk frekuensi, ke dalam domain frekuensi. Kemudian untuk induktor yang 1 Henry, ini juga kita rubah ke dalam, kita cari impedansinya bahwa ini sama dengan Z, kemudian ini juga ZL, mungkin ini saya sebut ZL1, ini ZL kedua, dan ini saya sebut sebagai ZC gitu. Jadi masing-masing masing-masing komponennya harus kita rubah ke dalam bentuk fasor. Kalau itu bentuknya induktans atau kumparan atau dia kapasitor, maka harus kita cari impedansinya berapa. Kalau R ini kan Z-nya, ZR ini sama dengan R. Nah, setelah kita dapatkan nilai impedansinya, maka kita punya rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini. Yang awalnya satuannya Henry ini dirubah menjadi ohm. Semuanya sudah dalam bentuk impedansi. Setelah itu yang harus dilakukan adalah mendefinisikan node-nya. Di sini dipilih node-nya adalah ini node 1, kemudian yang ini adalah node 2. Selanjutnya adalah mengaplikasikan KCL. Sekarang kita lihat di sini di node 1. Di node 1 berarti kita lihat yang ini. Kalau kita analisa nodal, berarti kan arus yang keluar akan sama dengan arus yang masuk. Di sini kita lihat yang masuk adalah dari ini. Misal ini saya sebut 1 begini, atau ini saya sebut A. Yang masuk adalah arus A ini. Arus A ini dapatnya dari mana? Yaitu dari 20. 20 adalah V di sini. 20 dikurangi dengan V1 dibagi dengan 10 ohm, maka saya akan dapat arus yang ke sana. Arus yang ke sana ini akan sama dengan arus yang ke bawah dan arus yang ke samping. Arus yang ke bawah berarti arus yang ke bawah adalah arus V1, harusnya ini V1 dikurangi, misalkan yang di bawah ini adalah V0. V0 ini V ground, maka nilainya sama dengan 0. Maka V yang di atas ini sebenarnya dia dari V1 dikurangi V0. Karena V0-nya 0, maka ditulis saja V1 per minus J2,5. Minus J2,5 yang mana? Ini minus J2,5. Jadi untuk dapat arus yang di sini, maka kita bagi tegangannya V1 dikurangi V0, selisih tegangannya kita bagi dengan resistansinya, kita bagi dengan impedansinya. Begitu juga ketika kita menghitung menghitung arus yang ke sana, yang ke samping. Maka untuk menghitung arus yang ke samping, delta V-nya adalah V1 minus V2 dibagi dengan R-nya, dibagi dengan Z-nya yang di sini, jadi J4. Nah,
untuk mencari delta ini, usahakan dari sumbernya, dari sumber arusnya ke arah yang dituju, dari asalnya ke arah yang dituju. Maksudnya seperti apa? Jadi misalkan saya punya di sini, saya mau mencari arus yang di sini, arus ini kan mengalir dari V1 min V2, berarti asalnya dari V1, tujuannya adalah V2, maka V1 minus V2 dibagi berapa impedansinya. Kalau yang di depan tadi, yang arus yang masuk juga sama, asalnya dari mana? Asalnya dari 20 volt, kemudian dikurangi dengan V1. Asal dikurangi tujuan dibagi dengan impedansinya. Begitu juga ketika saya mau mencari arus yang ke bawah. Hal yang sama saya lakukan untuk nodal kedua. Di sini kalau nodal yang kedua, kita ketahui bahwa inputnya adalah dari ini dan dari ini. Maka inputnya dari 2Ix ditambah V1 minus V2 per J4 ohm akan sama dengan output yang arus yang keluar berapa? V2 minus V0 dibagi dengan J2 ohm. Nah, setelah kita mengaplikasikan KCL untuk masing-masing noda, maka step selanjutnya adalah kita selesaikan persamaan-persamaan tersebut. Ketika saya selesaikan di sini, saya punya dua persamaan inti. Persamaan ini 1 plus J 1,5 V1 plus J 2,5 V2 sama dengan 20, dan persamaan yang ini. Dua persamaan ini yang akan kita selesaikan. Di sini saya coba membawanya ke metode matriks. Jadi sebenarnya terserah mau pakai matriks atau pakai substitusi, mana yang menurut kalian lebih enak dan lebih mudah untuk dilakukan. Kalau matriks di sini kita tulis kembali saja, sebenarnya satu komponen yang ini saya bawa ke sini, yang atas ini, kemudian yang bawah sama saya bawa ke sebelah bawah, kemudian ini hasilnya 20 kali 10. Jadi kalau ini saya kembalikan lagi, maka 1 plus J kali 1,5 kali V1 ditambah J 2,5 kali V2, maka sama dengan 20. 11 V1 kali 15 V2 akan sama dengan 0. Nah, untuk mencari V1 dan V2, kita butuh mencari determinan untuk masing-masing dari matriks ini maksud saya. Nah, determinan yang pertama itu kita cari determinan dari matriks ini. Oke. Kita cari determinan dari matriks ini. Determinan biasa, jadi misalnya ini A, B, C, D, maka determinannya adalah AD, ABCD, AD minus BC. Nah, jadi determinannya saya punya 15 min J5. Kemudian untuk cari determinan 1 itu nilainya berapa dikali dengan kolom ke-2. Nilainya berapa ini dikali dengan kolom ke-2. Sedangkan determinan 2 itu kolom pertama dikali dengan nilainya berapa. Caranya sama, cara mencari determinannya, sehingga ini hasil determinannya. Nah, untuk mencari V1, maka dicari dari determinan pertama. Untuk mencari V1, kita cari dari determinan pertama dibagi determinan total yang ini.
kemudian V2 determinan 2 dibagi determinan total. Di sini kita ketahui bahwa IX sama dengan V1 per min J2 setengah. Dari persamaan ini V1 sama dengan IX sama dengan V1 per minus J2 setengah. Dari sana karena kita sudah ketahui berapa V1-nya, kemudian kita masukkan sehingga kita bisa menentukan berapa sih nilai IX-nya. Nah, step terakhir setelah kita dapat nilai IX-nya tadi ini, maka kita rubah nilai IX ini ke dalam bentuk time domain. Jadi kita rubah ke dalam bentuk time domain yang 7,59 ini adalah IM-nya. Kemudian 4 ini adalah omega dari source-nya, kemudian ini fasanya, sudut fasanya, sudut tetanya. Nah, ini adalah hasil akhir ketika kita melakukan nodal analysis. Jadi stepnya secara garis besar ada 5. Hal yang sama, dengan cara yang sama, dengan analisa DC, kita akan melakukan analisa mesh pada listrik. Kalau analisa mesh pada listrik AC, kita pakai KVL. Nah, stepnya hampir sama dengan nodal analysis. Maaf, ini maksudnya mesh analysis ya. Stepnya hampir sama. Yang pertama kita transformasikan dulu ke domain frekuensi, kemudian kita tentukan mesh-nya mana saja, kemudian kita aplikasikan KVL untuk masing-masing mesh. Kita selesaikan dan selanjutnya yang terakhir kita transformasikan kembali ke dalam bentuk time domain. Langsung ke contoh soal saja. Di sini kita diminta untuk menentukan I0. Kalau kita amati di sini, semua parameternya sudah dalam bentuk fasor. Jadi induktor dan kapasitornya sudah dalam bentuk ohm. Kemudian sumber arus dan sumber tegangan juga sudah dalam bentuk fasor. Artinya kita tidak perlu lagi mentransformasikan ke dalam domain frekuensi karena dari case-nya sudah dalam domain frekuensi. Selanjutnya kita akan mendefinisikan mesh mana saja yang akan kita hitung. Di sini saya memilih 3 mesh. Yang pertama mesh 1 yang ini, kemudian mesh 2 yang sebelah sini, dan mesh ketiga yang sebelah sini. Setelah menentukan, kita lakukan KVL analysis untuk masing-masing mesh. KVL analysis ini bahwa sigma GGL plus sigma I Z, kalau di DC analysis sigma IR ya. Kalau kita AC analysis maka sigma IZ akan sama dengan A0. Jadi kalau kita lihat mesh 1 yang di ini, maka saya mulai dari titik ini dulu, berarti 8 ohm dikali I1 ditambah J10 ohm dikali I1 minus I3 ditambah minus J2 dikali I1 ditambah minus J2 dikali minus I2. Maka saya akan dapat yang ini. Jadi kalau boleh saya tulis ulang, saya contohkan di satu loop saja mungkin ya. Untuk loop 1 ini saya punya 8 dikali I1 ditambah dengan J10 dikali I1. Kalau kita lihat di sini J10 ada 2
I yang melewati, yang pertama I1 dan yang kedua I3. Karena I3 arahnya berlawanan dengan I1, maka tandanya minus. Minus J 10 dikali I3. Kemudian yang di impedansi di kapasitor ini saya punya plus minus J2 dikali I1 ditambah, mari kita lihat arahnya I2 arahnya berlawanan dengan I1, maka ini bukan plus tapi minus. Minus J2 dikali I2 sama dengan 0. Hal yang sama kita lakukan untuk mesh yang kedua dan mesh yang ketiga. Kalau mesh yang ketiga ini sudah jelas bahwa I3 itu yang lewat sini ya. I3 yang lewat sini itu adalah 5 ampere. Nah, setelah mendapatkan 3 persamaan ini, selanjutnya selesaikan dengan apa? Dari 3 persamaan itu kita selesaikan, ini saya dapat dalam bentuk matriksnya. Dengan cara yang sama saya cari dulu determinannya berapa. Determinan dari matriks ini. Kemudian determinan 2. Ini determinan 1 tidak perlu dicari karena kita cukup mencari determinan 2, di mana I0 itu yang ini sama dengan negatif dari I2, maka kita cari determinan 2-nya saja sudah cukup. Determinan 2 berarti kolom pertama, kemudian yang ini adalah hasilnya. Kemudian kita cari determinan. Ketemu seperti ini. Kemudian kita dapat I2 sama dengan delta 2 per delta. Kita dapat bahwa I2 itu adalah 612 dengan sudut minus 35 derajat. Dari sini kita tahu bahwa I0 yang ini itu adalah minus dari I2. Artinya minus kan hanya arahnya saja yang berubah. Jadi kalau saya gambarkan ke fasor diagram, kalau I2 itu arahnya ke sini dengan sudut minus 35, sekian tadi ya. Karena sudah di sini maka saya anggap plus saja. Kemudian kalau dia berkebalikan arah, maka arahnya saja yang berkebalikan menjadi ke sana. Berarti kan sudut ini sama 35 gitu ya. R-nya berapa? R-nya sama, tetap 6,12. Begitu juga yang ini juga 6,12. Karena ini 35, maka sudut ini adalah 180 dikurangi 35, sekian. Dapatnya adalah 144,78, sehingga kita bisa tentukan I0-nya adalah ini. Nah, karena yang slide sebelumnya tadi, karena dia memang dalam bentuk fasor, di awal sudah dalam bentuk fasor dan tidak ada keterangan untuk dirubah ke domain waktu, jadi biarkan saja dalam bentuk fasor. Selanjutnya, bagian ketiga adalah tentang superposisi. Superposisi teorem ini diaplikasikan untuk AC sirkuit dengan cara yang sama ketika diaplikasikan ke DC sirkuit. Nah, teorema superposisi ini penting ketika sirkuit tersebut memiliki source atau memiliki sumber, baik itu sumber arus maupun tegangan dalam domain
dengan yang memiliki frekuensi yang berbeda. Nah, total respon dari dua frekuensi itu atau dua source itu harus ditambahkan ke dalam bentuk ditambahkan dalam domain waktu, bukan dalam domain fasor atau bukan dalam domain frekuensi. Langsung ke contoh soal saja. Ini superposisi teorem untuk menentukan I0. Oke, ini case-nya sama seperti sebelumnya, sama seperti soal Norton tadi ya. Nah, kita lihat di sini bahwa I0 ini dipengaruhi oleh dua arus. Yang pertama arus yang disebabkan oleh tegangan 20 sudut 90 derajat ini. Yang kedua dipengaruhi oleh arus 5 ampere sudut 0 derajat. Nah, yang pertama kita lakukan di sini untuk mencari I0 tadi kan I yang disebabkan oleh tegangan, sumber tegangan, maka I yang dalam bentuk sumber arus harus di open circuit. Jadi kalau saya punya sumber arus itu pasti di open circuit. Kalau saya punya sumber tegangan, nanti ketika kita mau mencari I0 aksen, kalau sumber tegangan itu di short circuit. Karena ini kita mau cari I0 yang disebabkan oleh voltage J20 volt ini, maka yang sumber arusnya harus kita open circuit. Akhirnya kita harus mencari berapa sih Z-nya. Z-nya berarti adalah hasil paralel dari ini dan ini, kemudian saya serikan dengan ini dan ini. Maka saya akan dapat Z-nya. Kemudian I0-nya itu diperoleh dari J20 dibagi Z total. Z totalnya jadi Z yang ini. Z yang ini adalah untuk paralel yang ini saja. Oke, kemudian untuk dapat I0 aksen, maka saya harus bagi voltasenya dengan seri antara 4 ohm minus J2 ohm dan Z. Maka saya dapat I0. Sehingga saya dapat I0 sama dengan minus 2353 plus J2353. Selanjutnya untuk mencari tegangan, maka sumber arusnya yang ini harus saya short. Ini maksudnya saya akan mencari I0 aksen yang berasal dari sumber arus atau current. Nah, kalau dari sumber arus maka current-nya harus saya short, maka voltasenya maka untuk mencari I0 aksen ini voltasenya sumber tegangan yang tadi awalnya di sini ada sumber tegangan kan. Nah, ini harus saya short circuitkan. Setelah itu saya aplikasikan KVL. Sehingga saya peroleh I0 aksen sama dengan minus I2. Saya dapat ini. Nah, dari awal bahwa I0 itu adalah gabungan dari I0 aksen plus I0 aksen, sehingga saya dapat ini. Hasilnya sama ketika kita melakukan analisa dengan superposisi dan kita melakukan analisa dengan Norton. Yang keempat tentang source transformation.
Kalau source transformation ini dia idenya adalah mengubah dari sumber arus, sumber tegangan yang dirangkai seri dengan impedansi diubah ke sumber arus yang dirangkai paralel dengan impedansi atau sebaliknya. Kita pakai persamaan yang umum sekali, ini persamaan hukum Ohm bahwa Vs sama dengan Zs dikali Is atau Is sama dengan Vs dikali Zs. Jadi misal di sini kita akan menghitung berapa sih nilai Vx. Gitu ya, kita mau menghitung berapa sih nilai Vx. Maka kita transformasikan dulu bentuk ini. Kita transformasikan dulu bentuk ini ke dalam bentuk sumber arus. Kita cari IS-nya dulu. IS sama dengan 20. 20 adalah Vs-nya dibagi Zs. Zs-nya 5. Saya dapat ini. Kemudian di sini dari ini saya transformasikan bahwa IS-nya sama dengan minus J4 ampere diparalel dengan 5 ohm. 5 ohm ini adalah Zs-nya. Lihat di sini, yang awalnya saya punya sumber tegangan 20 volt yang diseri dengan impedansi 5 ohm. Ketika itu saya transformasikan menjadi sumber arus, maka saya mempunyai sumber arus minus J4 ampere yang saya paralel dengan impedansi 5 ohm. Nilai impedansinya tetap sama-sama 5 ohm, tapi nilai source-nya yang berubah karena yang ini adalah voltase sedangkan yang ini adalah arus. Dan yang voltase dirangkai seri, yang arus dirangkai paralel. Nah, kalau seperti ini analisanya akan menjadi lebih mudah. Di sini kita mencari paralelnya dari ini. Z1 adalah paralel dari 5 ohm, 3 ohm, dan J4 ohm. Ini. Nah, maka di sini Vs sama dengan Is kali Z1. Setelah saya dapat ini, maka ini saya transformasikan kembali ke dalam bentuk sumber tegangan sehingga saya bisa cari Vx-nya lebih mudah dengan menggunakan rangkaian pembagi tegangan biasa. Itu untuk transformation. Selanjutnya adalah Thevenin theorem. Kalau Thevenin ini sama persis ketika kita melakukan analisa Thevenin ketika DC kemarin, tidak ada bedanya. Bedanya hanya kita bermain di domain fasor. Sekarang kita bermain di domain fasor atau di domain tegangan. Jadi teorema Thevenin ini sebenarnya misalkan di sini saya punya dua rangkaian 1 dan rangkaian 2 yang dihubungkan oleh titik A dan titik B. Rangkaian 1 ini bentuknya bisa apa aja. Jadi di rangkaian 1 ini mungkin ada source-nya, ada beberapa source, ada voltage source, ada current source, ada resistor, ada kapasitor atau ada induktor. Begitu juga di network B. Ini juga mungkin ada berbagai macam komponen yang di sana. Nah, ketika kita lepas network yang kedua, maka kita akan punya network 1, terminal A dan terminal B. Ini sudah dijelaskan tadi bahwa network 1 ini bisa saja struktur yang sangat complicated. Jadi mungkin ada banyak mesh, mungkin ada ratusan resistor, atau mungkin ada puluhan voltage source atau voltage current atau current source, Ketika saya pasang voltmeter di titik A dan
B, maka saya akan membaca tegangan antara A dan B tanpa melihat seberapa complicated circuit yang ada di dalam network 1. Nah, VAB inilah yang saya sebut sebagai V Thevenin. Jadi ini adalah V Thevenin. Kemudian ketika kita mendeaktifkan atau menghilangkan semua source yang ada di network 1, jadi untuk mendeaktifkan source yang di network 1 itu, kita remove source yang kalau voltage source, maka kita hilangkan voltage source-nya, kemudian kita ganti dengan short circuit. Short circuit ini apa? Short circuit ini kabel biasa, jadi langsung disambung dengan kabel. Tapi kalau kita mau menghilangkan current source, maka yang current source ini kita hilangkan, kemudian kita ganti dengan open circuit. Jadi kayak nggak ada kabel di sana, keputus gitu aja. Itu kalau kita mau menghilangkan current source untuk menghitung R Thevenin-nya. Nah, kalau misalkan ini adalah rangkaian yang ada di network 1. Ketika saya mau mencari R Thevenin, maka harus saya hilangkan source-nya. Di sini kalau kita lihat source-nya ada beberapa source. Ada V1, V2, I1, V3, dan I2. Nah, ingat tadi bahwa untuk menghilangkan sumber arus maka harus kita gantikan dengan open circuit. Ini kita gantikan dengan open circuit. Kemudian I2 juga kita gantikan dengan open circuit. Sedangkan untuk menghilangkan voltasenya, maka V1 ini kita ganti dengan short circuit. Begitu juga dengan V2 yang awalnya di sini ada V2, kita ganti dengan short circuit. Begitu juga dengan V3. Di sini awalnya ada V3, kita langsung sambungkan dengan kabel. Jadi short circuit. Nah, kalau begitu kita bisa menghitung resistansi penggantinya yang melibatkan R1, R2, R3, dan R4. Resistansi penggantinya berapa? Resistansi penggantinya adalah 10 ohm. Jadi kalau kita pasang ohmmeter di sini di antara A dan B ini, kemudian kita ukur, maka resistansinya akan ketemu 10 ohm. Ini yang disebut sebagai R Thevenin. 10 ohm ini dapat dari mana? 10 ohm ini dapat dari R1, R2 yang di paralel, R1 kemudian di paralel dengan R2, kemudian diseri dengan R3, diseri lagi dengan R4. Itu yang akhirnya menjadi RTH. Nah, jadi keseluruhan network 1 tadi bisa saya ganti menjadi VTH dan RTH untuk lebih menyederhanakan. Nah, kalau kita hubungkan kembali ke network 2, maka akan seperti ini. Sebenarnya kita bisa mengasumsikan mana yang akan kita rubah ke dalam Thevenin. Bisa network 1 atau network 2, terserah, tergantung kebutuhan itu. Kemudian kalaupun dua-duanya juga bisa, nanti kalau dua-duanya hasilnya akan seperti ini. Jadi ini yang untuk network 1 dan ini yang untuk network 2 akan menjadi seperti ini. Nah, ini contoh soalnya. Kalau misalkan kita diminta untuk mencari Vx, ini contoh soal saya masih dalam bentuk resistansi semua ya. Oke, kita coba mengerti stepnya dulu. Kalau kita diminta mencari Vx dengan menentukan VTH dan RTH,
RTH. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah mencari VTH-nya terlebih dahulu. VTH-nya dapat dari mana? VTH-nya dapat dari VTH-nya berarti kan tegangan yang di sini ya. Tegangan yang di sini. Ini saya dapat dari, kita cari dulu. Pencarinya sebenarnya dengan cara analisa sirkuit DC seperti biasa sih. Kita cari dulu di sini, berarti kan arus yang mengalir itu kan 30 dibagi 12 plus 6. Arus yang mengalir di sini, kemudian dikalikan dengan 6 ohm, maka saya dapat VAB. Kemudian setelah dapat VAB, maka selanjutnya saya akan mencari RTH. Kalau kita mau mencari RTH, maka sumber tegangan yang ada di sini tadi harus kita short circuitkan, sehingga jadi seperti ini. Kalau jadi seperti ini jadi lebih mudah, maka RTH-nya paralel antara 12 ohm dan 6 ohm, kemudian diseri dengan 4 ohm, sehingga kita dapat 8 ohm. Maka ketika kita tulis ke dalam bentuk resistor pengganti resistor Thevenin dan V Thevenin, maka akan menjadi seperti ini. Tadi VTH-nya ketemu 10 volt, kemudian RTH-nya ketemu 8 ohm. Dengan pembagi tegangan biasa, kita bisa hitung Vx-nya sama dengan 10 per 2 plus 8, ini 2 plus 8 dikali 2 ohm. Jadi kita tahu tegangan di resistor 2 ohm sama dengan 2 volt. Jadi RTH sama dengan V Thevenin per ISS. ISS itu yang mengalir di sini. ISS ini maksudnya I short circuit. Nanti kita pakai ISS juga ketika analisa Norton. Oke. Selanjutnya kita mau mencari ISS-nya berapa sih, gitu ya. Untuk mencari ISS ini, maka yang tadi kan awalnya Thevenin 10 volt dan resistansi RTH-nya kan 8 ohm. Ini kita pecah, sebenarnya sama saja sih, ini dibuat 4 atau dibuat 8 juga sama saja. Maka RTH-nya sama dengan 10 dibagi 10 per 8. 10 adalah VTH-nya, kemudian 10 per 8 ini adalah ISS-nya, I yang mengalir di sini. Nah, ini juga hal yang sama untuk Thevenin. Silahkan nanti Ini kita diminta untuk mencari berapa sih tegangan di AB. Stepnya pertama sama, harus kita cari dulu berapa VTH, berapa RTH, baru kita bisa tentukan berapa tegangan V. Nah, ini Thevenin untuk analisa AC pada sirkuit. Yang pertama dilakukan sama, nanti kita harus cari dulu berapa sih RTH-nya, kemudian kita cari berapa VTH-nya. Nah, untuk mencari RTH, maka harus kita hilangkan dulu hilangkan dulu ini. Jadi di sini harusnya ada sumber tegangan 120 volt. Cuma karena untuk mencari RTH V-nya harus kita short circuit kan, maka yang ini hilang, yang ini hilang.
saya hanya punya rangkaian ini. Kalau dari sini akan lebih mudah kita cari ZTH-nya. ZTH ya bahasanya, bukan RTH lagi. Sebenarnya sama maksudnya. Jadi Z1 ini adalah minus J6, yang ini diparalel dengan 8. Kemudian Z2 minus J12 saya paralel dengan 4 ohm. Kemudian Z Thevenin-nya penjumlahan dari Z1 dan Z2. Jadi seri antara impedansi Z1 dan impedansi Z2. Maka saya punya ini Z Thevenin-nya. Kemudian untuk mencari V Thevenin di sini saya aplikasikan KVL. Jadi untuk analisa Norton dan Thevenin tetap harus pakai KVL dan KCL. Di sini saya aplikasikan KVL. Ini loop BC DE A. Oke, ini adalah loop yang ini. Kemudian setelah saya mengaplikasikan KVL, maka dengan menyederhanakan yang ini tadi, saya punya V Thevenin-nya sama dengan 37,95 sudut 220. Setelah itu saya punya penggantinya RTH dan VTH. Nah, dari RTH dan VTH itu tinggal saya mainkan mana komponen yang akan saya ketahui, mana parameter-parameter yang akan saya ketahui. Silakan untuk soal ini nanti dikerjakan untuk dikumpulkan hari Rabu, jadi hari Kamis ya, kita ketemu lagi untuk dikumpulkan hari Kamis. Jadi ada 2 soal, satu soal Thevenin dan satu soal Norton nanti sebagai latihan soal. Kemudian yang terakhir tentang Norton. Kalau Norton, kalau kita mengubah menjadi sumber arus dan sumber arus yang di paralel dengan Z. Kalau Thevenin tadi sumber tegangan yang saya seri dengan impedansi Thevenin. Kalau ini sumber arus yang saya paralel dengan impedansi Norton. Sebenarnya caranya hampir sama. Jadi kita harus cari dulu berapa sih ISS dan berapa sih RN, di mana RN, R Norton atau ZN impedansi Norton itu sama dengan Z Thevenin. Tapi ISS-nya berbeda. Jadi di sini pakai source transformation biasa sudah gitu. Dengan menggunakan source transformation, jadi yang awalnya saya punya V dan R yang di V dan Z yang di seri, ini Z ya harusnya, maka itu akan saya rubah ke dalam bentuk Z dan I yang dirangkai paralel. Nah, di sini ada contoh soal. Ini untuk rangkaian biasa, rangkaian DC biasa ya. Kalau saya punya rangkaian seperti ini, kemudian diminta untuk menentukan berapa sih ekuivalen sirkuitnya. Jadi kita diminta untuk mencari ISS dan R Norton. Nah, ISS-nya kita analisa dengan menggunakan standard circuit analysis. Standard circuit analysis ini maksudnya apa? Maksudnya adalah KVL dan KCL itu. Nah, ketika kita analisa dengan KVL dan KCL, kita peroleh ISS-nya sama dengan 10,7 ampere. Kemudian kan R Norton-nya, maka di rangkaian yang tadi itu harus kita hilangkan dulu sumber arusnya yang awal kita shortkan, kemudian baru kita hitung RTH-nya, di mana RTH-nya ketemu
RTH atau R Nortonnya ketemu 55 ohm. Jadi R Norton dan RTH ini biasanya nilainya sama. Kan biasanya memang nilainya sama. Ini Norton analysis untuk AC circuit. Stepnya sama, yang harus kita ingat di sini bahwa semua komponennya harus dalam bentuk domain frekuensi. Baru setelah itu kita selesaikan dengan menggunakan metode yang biasanya. Dengan metode analisa biasanya ketika kita menyelesaikan dengan kita menyelesaikan sirkuit DC. Nah, yang pertama dari rangkaian awal ini kita cari dulu Zn-nya. Kalau mencari Zn artinya kita harus short circuitkan sumber tegangan, kemudian di open circuitkan sumber arus. Maka rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Karena ini short circuit, artinya kalau saya punya arus dari sini, pasti dia lebih memilih lewat sini daripada lewat yang ini. Gitu ya. Karena ini nggak ada hambatannya, pasti dia nge-short ke sini. Maka R Nortonnya 5 ohm, yang ini 0, dianggap 0. Kemudian setelah saya menentukan Z Nortonnya, impedansi Nortonnya, selanjutnya saya akan mencari berapa sih ISS-nya. ISS-nya kita cari dengan mengaplikasikan hukum Kirchhoff biasa. Di sini pakai mesh analysis. Ada 3 mesh, I1, I2, dan I3. Nah, setelah kita aplikasikan dan kita selesaikan, maka saya dapat IN-nya atau ISS-nya, I Norton-nya itu adalah 13 J8. Saya kembalikan lagi. Ini berarti ini adalah rangkaian penggantinya untuk Norton. Nah, perlu diingat di sini ketika kita ingin mencari I Norton atau ketika kita ingin mencari V Thevenin sama, maka sumber arus dan sumber tegangan harus tetap ada. Kalau kita mau mencari Z-nya, baik itu Z Norton atau Z Thevenin, maka harus diganti. Sumber tegangan diganti dengan short circuit, sedangkan sumber arus diganti dengan open circuit. Oke, silakan soal ini juga dikerjakan untuk dikumpulkan hari Kamis sebelum kuliah. Nah, poin pentingnya bahwa AC circuit analysis diselesaikan dengan cara yang sama ketika kita menyelesaikan DC analysis, baik itu menggunakan nodal, mesh, Thevenin, ataupun Norton. Yang membedakan adalah semuanya harus dalam bentuk domain frekuensi. Jadi semuanya dalam bentuk fasor. Oke, demikian penjelasan mengenai analisa AC, analisa rangkaian AC dengan menggunakan nodal, mesh, superposition, source transformation, kemudian Thevenin dan Norton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.